Selanjutnya adalah yaitu perbedaan cara dan tempat ya, dan tema gitu kan, terkait dengan maki dan madani ini. Nah, wa amma min haitsul uslub fahuwa, dari sudut cara pengungkapannya ayat-ayat tersebut ya, itu yang pertama al-ghalib fil makki quwwatul uslub. Ya, kebanyakan mayoritas dari ayat-ayat yang makki dan surat-surat yang makki adalah quwwatul uslub, uslubnya kuat. Kekuatan uslub, kekuatan bahasa, cara berbahasanya kuat. Wa syiddatul khitab, dan tegas. Tegas. Oke. Lianna ghalibal mukhatabin mu'riduna mustakbirun. Karena kebanyakan yang diajak bicara, lawan bicaranya adalah orang-orang yang menentang dan orang-orang yang sombong. Oke. Tidak ada yang cocok terhadap mereka kecuali itu. Ya kan? Nggak ada yang cocok buat mereka kecuali itu. Ya. Lihat aja surat Mudaththir, surat Al-Qamar, itu tegas-tegas bahasanya, walaupun pendek-pendek tapi tegas-tegas bahasanya itu. Ya. Itu yang pertama. Adapun madani, alhamdulillah, fal ghalibu fi uslubihi al-layyin. Mayoritasnya layyin, apa layyin? Lembut, lembek, lembut seperti itu. Wa suhulatul khitab, dan juga mudah khitabnya itu. Ya. Kenapa? Karena kebanyakan mukhatabinnya adalah makbulun, mukbilun, ya, munaqidun, munqadun, saya gitu. Yaitu mukbilun dan munqadun. Ya, kebanyakannya adalah yang mukbil, menerima. Ya, seperti itu. Dan munqadun, kritis. Jadi kalau misalkan yang pertama memakai urat gitu, di fase pertama, iya, mana ada pakai apa? Pakai ini, ada pakai ini. Karena yang dihadapi di Madinah ya, orang Yahudi, orang Nasrani, ya kan? Ada orang-orang syiriknya ada, gitu kan, musyriknya. Tapi tidak sebanyak yang di sana dan tidak separah yang di Mekah pada waktu itu. Gitu, paham ya? Nah, kemudian selanjutnya wabillahi rahimani wa rahimakumullah, bisa dilihat saja itu di surah Al-Maidah. Ya. Selanjutnya adalah al-ghalib fil makki adalah qasrul ayah, yang mayoritas dari makki adalah ayat yang pendek. Mayoritas makki itu ayatnya pendek. Ya. Kemudian wa quwwatul mahajah, ya, kuat tendensinya. Ya. Lianna ghalibal mukhatabin mu'anidun musyaqun, karena kebanyakan lawan bicaranya adalah orang-orang yang menentang dan orang-orang susah, ngeyel. Gitu. Maka mereka diajak bicara sesuai dengan kondisi mereka. Ayat-ayatnya pun ayat-ayat tegas ke mereka. Bisa dibaca di surah At-Tur. Pendek-pendek. Wat-tur wa kitabim mastur fi raqqim masyur. Ya segitu-gitu. Beda sama Baqarah kan? Wah, panjangnya luar biasa. Kamu tentang hutang. Saya halaman. Luar biasa. Nah, ammal madani, adapun madani, fal ghalibu fihi tulul ayat. Madani itu mayoritasnya adalah ayatnya panjang dan menyebutkan tentang hukum-hukum. Kalau madani ayatnya panjang-panjang, menyebutkan tentang hukum-hukum. Ya. Mursalatun biduni mahajah, dia ngalir aja. Ya, ngalir aja, enggak terlalu bertendensi kuat. Lianna halahum taqtadi dzalik, karena kondisi mereka itu mengkonsekuensikan seperti itu. Bisa lihat di ayat dain, ayat tentang utang di surah Al-Baqarah. Ya, demikian.
Di sana tuh ada nilai-nilai ketakwaannya ada nilai akidahnya ada nilai muamalahnya ada nilai-nilainya ada di satu ayat itu tuh. Ayat tentang utang, tentang sosialnya ada, tentang akadnya ada. Segala macam ada tuh di sana di satu ayat tersebut. Makanya panjang sehalaman. Ayat tentang utang, teman-teman. Kalimatnya juga di akhir ditutup dengan wattaqullaha wa yu'allimukumullah dan seterusnya. Nah, ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, lihat dari awal sampai akhir bahasanya sangat lembut. Lembut sekali. Ya. Begitu pula kita kalau nagih utang lembut, walaupun dibalasnya dengan apa? Kekerasan. Parah. Tidak sulit mengutangi, yang sulit itu apa? Menagihnya. Makanya mending kita tong utang cara kita, soalnya nagihna hese. Tayyib. Ya itu pilihan lah ya. Nah, kemudian ikhwafillah adalah min haitsul mawdu'. Nah, sekarang adalah dari sudut apa? Ditinjau dari sudut mawdu', temanya. Temanya ikhwafillah, kalau dilihat temanya, al-ghalib fil Makki, kebanyakan di Makki itu takriru tauhid wal aqidah as-salimah. Itu menetapkan apa? Tauhid dan akidah yang selamat. Di Makki ini ya. Seperti itu. Dan khususnya adalah berkaitan dengan tauhid uluhiyah dan keimanan terhadap hari kebangkitan. So, banyaknya itu tuh. Terutama di ayat-ayat itu tuh. Rata-rata kejadian hari kebangkitan, hari kiamat, hari kebangkitan. Untuk apa sih? Itu kuat itu tentang itu. Makanya man kana yu'minu billah wal yawmil akhir. Rata-rata begitu. Kepada Allah dan hari akhir. Karena yang membedakan orang iman dan tidak ini diantaranya. Yang paling pokoknya ini. Dia beriman pada Allah. Ya, saya beriman. Tapi kalau dia tidak beriman pada hari akhir, tidak dikatakan orang beriman. Karena kalau orang beriman pada Allah, pasti dia beriman pada malaikatnya. Pasti dia beriman pada kitab-kitabnya. Pasti dia beriman pada rasulnya. Ya kan? Tapi kalau dia tidak beriman ya kepada hari akhir, dia pasti nggak beriman pada Allah. Nah, ya, hari akhir ini pembahasan yang paling banyak nih di Makki ini. Karena pada waktu itu orang musyrik beda-beda, di antaranya mereka itu ada orang-orang musyrik yang nggak beriman dengan hari akhir. Sampai mereka mengatakan apa? Apa kami kalau sudah jadi tulang berulang akan hidup lagi? Kan begitu. Sok lihat ya ayat-ayatnya. Ya. Ayat. Ya seperti itu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya mereka tidak beriman terhadap hari akhir. Oke. Nah, kemudian selanjutnya amal madani. Adapun madani wabillah, ghalibnya adalah ada tafsil tentang ibadah dan muamalah, perincian tentang ibadah dan muamalat. Karena apa? Karena mukhatabnya pada waktu itu ya sudah apa? Di hatinya itu sudah punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah bertauhid, akidah mereka juga sudah lurus, terutama di kalangan para sahabat. Mereka akidahnya udah lurus-lurus nih, udah bagus-bagus, kuat-kuat, 13 tahun digembleng di Mekah. Maka ayat-ayat yang turun ke mereka juga ayat-ayat yang berkaitan dengan apa? Tafsir ibadat, perincian ibadah dan juga tentang muamalat seperti itu. Kemudian yang kedua adalah al-ifadatu fi dzikril jihad wa ahkamihi wal munafiqin wa ahwalihim fil qismil madani liqtida'il hal. Nah, yaitu apa? Tentang penyebutan jihad dan hukum-hukumnya, kemudian orang-orang munafik dan kondisi mereka juga itu ada di kisah Madani itu. Kenapa? Karena kondisinya pada waktu itu demikian, konsekuensinya membuat demikian. Ya, maka pada waktu itulah ada syariat jihad. Di Makkah belum ada syariat jihad perang maksudnya, tapi di Madinah adanya tuh, ya syariat jihad seperti itu. Baik. Kemudian selanjutnya adalah terakhir adalah fawaid sebelum istirahat, yaitu faidah wa fillah dari mengetahui Makki dan Madani. Yaitu apa? Pengetahuan tentang Makki dan Madani nau'un min anwa'i ulumil Qur'an al-muhimmah. Ini salah satu macam dari macam-macam ilmu Quran yang penting, yang urgent.
Kenapa? Di antara faedahnya adalah satu, akan nampaklah balaghah Al-Qur'an fi a'la maratibiha. Itu di puncak yang paling tinggi dari derajat balaghah, keindahan berbahasa. Bismillah. Ya. Kenapa? Haitsu yukhatibu kulla qaumin bima taqtadihi. Ya. Halahum min quwwatin wa shiddatin. Ya. Yaitu ketika apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengajak berbicara, setiap kaum itu sesuai dengan konsekuensi hal mereka. Kondisi mereka. Baik secara kekuatan ya, atau secara layyin wa suhulah, atau kelembekan dan kelembutan. Kelembutan. Ya, itu tergantung kondisi umatnya, kaumnya pada waktu itu. Jadi Allah nurunin ayat pun sesuai kondisi kan. Kaumnya keras menentang, ayat-ayatnya gimana? Tegas-tegasan. Ya, seperti itu. Ini ngajarin sama kita nih fikih dakwah nih Allah nih. Allah ngajarin sama kita fikih dakwah. Lihat kaumnya dong kalau mau menyampaikan sesuatu. Ada kaum yang model di dia gitu. Ya nggak bisa main keras-kerasan. Wah. Karena kan yang namanya hadid, you know hadid, besi, teras. Dia hanya kalah oleh apa tuh? Berarti gue duduknya. Nah, jadi tentunya harus disesuaikan lah, intinya begitu lah ya. Gitu aja lah. Bingung bikin analoginya. Ya, tentunya kondisi kaum itu berbeda-beda. Allah Subhanahu wa taala menyesuaikan itu. Nah, kemudian selanjutnya wabillahi rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, yang kedua ya. Yang kedua adalah nampaknya hikmah tasyri' ikhwafillah sekalian di namanya itu penamaan dan juga tujuannya dari penurunan atau tadarrujnya Al-Qur'an, bertahapnya Al-Qur'an diturunkan gitu. Ada hikmah pensyariatan bertahap gitu. Ya. Beberapa ayat sesuai kejadian apa segala macam itu ada hikmah. Ya, seperti itu. Apa hikmahnya dalam masalah penerimaan mereka nanti? Ya, demikian. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah membina para dai ke jalan Allah Subhanahu wa taala supaya mereka itu mengikuti maslaknya Al-Qur'an, mengikuti jalannya Al-Qur'an dalam berdakwah. Metodenya tuh. Dalam pengharaman khamar gimana Allah? Bertahap kan? Jadi untuk langsung beledak, bertahap. Kenapa? Sulit loh. Orang kalau udah kecanduan khamar sulit untuk melepaskannya. So, makanya kudu dicambuk kenana. Setelah dia tahu hukumnya apa segala macam dicambuk, kenapa? Untuk supaya tidak candu, kapok. Karena kan ini saraf-saraf candu ada di sini nih, gitu. Ada di punggung, ya kan? Terakhir, tamyizun nasikh wal minal mansukh. Membedakan, memisahkan mana yang dihapus ayat-ayatnya hukumnya dan mana yang tidak. Mana yang menghapus dan mana yang dihapus dari ayat-ayatnya, begitu. Hukumnya ya, seperti itu.